ada kebohongan yang tidak dianggap sebagai kebohongan. Karena orang yang kita ajak bicara itu tahu kalau itu tidak benar. Maka bukan bohong. Bapak yang bertanya, suatu ketika saya itu punya tangan 6. Sehingga saya wudhu dengan 2 tangan saya. Kemudian waktu saya mencuci kaki, pakai tangan 2 lagi. Kepala 2, telinga 2. Tidak usah saya katakan bohong, Anda tahu kalau ini nggak beneran. Maka, jadi kalau orang yang diajak ngomong itu adalah tahu kalau itu adalah tidak benar, maka itu bukan membohongi. Ya tidak membohongi. Masa bohong? Kita cerita sesuatu yang tidak terjadi kepada orang yang sama-sama tahu. Mana bohong? Kalau Anda mengatakan bahwa seorang anak kamu paling ganteng sedunia, ya dia ngerti, makanya bukan berbohong, saya nggak paling ganteng sedunia. Ini adalah menyanjung. Apa? Jadi beda bohong. Jadi berbohong yang dimaksud adalah bohong yang merugikan. Guyonan, mohon maaf, cerita fiksi itu bukan berdusta. Judulnya saya ngomong fiksi kok dikatakan dusta gimana? Saya itu ngarang loh ya, gitu. Mau kok dikatakan kamu berbohong? Loh, judulnya fiksi. Saya buat cerita fiksi. Nah, dalam cerita fiksi bisa saja ada satu pelajaran tentang seorang anak mau berangkat sekolah. Tiba-tiba dia ngerem motornya mendadak. Setelah mengerem mendadak, tiba-tiba turun, ada nenek-nenek. Dari tadi menyeberang nggak jadi-jadi. Akhirnya sang anak ini adalah mengambil sang nenek itu terus dibawa nyebrang ke jalan, balik lagi. Baik. Dalam irama saya itu membuat satu contoh. Dan saya tidak cerita tentang bahwa Ahmad telah melakukan seperti itu. Bukan, hanya contoh. Tidak terjadi, saya tidak pernah melihat kejadian begitu. Sekarang pada cuek ke orang. Tapi di saat kami hadirkan dalam sebuah kisah, semua tahu bahwa itu akhlak mulia. Kan gitu ya, akhlak mulia. Jadi berbohong yang dalam keadaan guyon merugikan. Tidak boleh. Jadi selagi yang kita ajak bicara itu tahu bahwasanya itu tidak benar, maka itu bukan sebuah kebohongan. Bukan bohong. Tahu enggak? Ayahnya tahu di Saudi lagi haji. Tahu enggak? Ayahmu di rumah lo sekarang. Ya bohong, ayahmu di rumah. Dia tahu kok. Iya ngomong gitu. Karena tahu yang diajak ngomong. Istrinya bilang kau paling cantik, kau bidadari tercantik di dunia. Ngerti istrinya kalau tidak paling cantik di dunia, tapi ngerti suaminya nyanjung. Maknanya yang dia dapat seperti itu. Jadi ada berdusta, biasa berdusta. Ada orang dikit-dikit dusta. Beli mie ngomong beli bakso, ngomong aja mie, ya kan? Beli jujur kita dalam hal-hal seperti itu. Guyonan berdusta. Nah kalau guyonan berdusta sifatnya kalau memang ini cerita lucu buatan hayal bukan dusta. Cerita namanya cerita. Semua orang ngerti ini babnya cerita hayal, bukan dianggap sebagai dusta, fiksi. Berdusta saya ngasih tahu enggak bapak-bapak, Pak Haji Ahmad kemarin jam 12 malam masuk ke tempat ini. Nah ini membawa nama orang dan bisa jadi terjadi, maka saya berbohong kalau Haji Ahmad tidak masuk. Seperti itu. Jadi yang dimakan dusta adalah orang yang Anda ajak bicara tidak tahu kebenarannya dan akan merugikan dia. Biarpun Anda sampaikan dalam keadaan serius atau guyonan adalah yang dilarang. Merugikan. Berdusta. Merugikan. Dan orang tersebut adalah akan tertipu dengan Anda.
Tapi kalau yang Anda bicara tidak tertipu karena Anda ngomong sesuatu yang sama-sama tahu bahwasanya itu tidak terjadi, maka tidak dianggap sebagai dusta. Sama-sama tidak terjadi. Seperti itu ya. Jadi tetap kita hindari berdusta. Dusta. Bahkan nanti kalau kita lanjutkan ada dusta yang diizinkan juga pada akhirnya. Dusta untuk melindungi nyawa, misalnya ada orang berlindung di rumah Anda. Ada orang membunuh dia. Ada Pak ini datang ke rumahmu, ya jangan ngomong iya, kalau iya langsung dibunuh nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi betul, berdusta ini kalau tidak kita waspadai menjadi orang biasa berbohong. Di saat jadi ustadz pun di mimbar bohong. Jadi ulama pun pendusta hadis, ngarang hadis. Hadis ngarang, bahasa Arabnya bagus. Bahkan pendusta hadis diantaranya banyak waktu itu adalah pecinta Al-Quran. Melihat orang pada meninggalkan Al-Quran membuat hadis palsu. Ini kan bahaya, memalsukan atas nama Nabi, bahwasanya Nabi menyanjung orang baca Al-Quran, menyuruh baca Al-Quran gini-gini, padahal berbohong. Nggak boleh berdusta atas nama Nabi SAW, biarpun tujuannya baik, nggak boleh. Itu saja insya Allah. Jadi selagi yang Anda sampaikan itu adalah sama-sama tahu, ya, itu bukan dianggap dusta. Mau sama-sama tahu kalau itu tidak terjadi kok, bukan sebuah dusta. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.